Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Persik Kediri versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung meraih kemenangan pertama mereka musim ini, sedangkan bagi Persik Kediri mereka mengalami kekalahan ketiga musim ini. Padahal Persik Kediri sudah unggul lebih dulu di pertandingan semalam, tapi Persib Bandung bisa melakukan comeback. Dan memang pertandingan semalam berjalan keras teman-teman. Begitu banyak pelanggaran yang terjadi, sampai wasit juga mengeluarkan satu kartu merah ke pemain dari Persik Kediri yang namanya Renan Silva, yang kita tahu adalah kreator serangan dan juga sumber gol di Persik Kediri. Dan juga ada beberapa kejadian kontroversial yang seharusnya Persib Bandung itu mendapatkan penalti. Tapi ya seperti yang saya selalu katakan, bahwa saya sudah capek membahas tentang wasit karena kesalahan demi kesalahan sering terulang dalam beberapa pertandingan dari Liga 1 sampai semalam. Anyway, dari jalannya pertandingan memang terlihat bahwa Persik Kediri dari menit-menit awal mendominasi jalannya pertandingan, ya karena mereka tuan rumah, mereka berani keluar menyerang, mereka menekan Persib Bandung, tetapi para pemain Persib juga bisa cepat membangun sebuah transisi positif ketika mereka menguasai bola mulai dari lini tengah. Jadi kalau teman-teman perhatikan di babak pertama, para pemain dari Persib yang bermain di tengah seperti Deddy Kusnandar dan juga Edo Febriansyah, bahkan Roby Darwis lebih cepat mengalirkan bola daripada lebih sering melakukan pergerakan. Karena di depan ada tiga pemain. Ada David da Silva, ada Ciro Alves, dan juga ada Ezra Walian. Jadi yang menarik nih, dari formasi Persib Bandung, Coach Yaya Sunaria memilih formasi 4-3-3. Jadi baru kali ini nih, di awal musim, Persib Bandung tidak memakai skema 3 center back. Jadi dengan skema 4 pemain bertahan, 2 fullback itu harus benar-benar disiplin untuk menutup ruang yang terbuka. Karena 3 pemain di tengah juga harus berkontribusi dalam mengalirkan bola. Dan ketika kita melihat Persik Kediri itu mengandalkan permainan terbuka, nah mereka juga main mengandalkan kecepatan dari para pemain mereka. Seperti Flavio, ada Jefinho, dan juga tentunya Renan Silva dan juga Yusuf Mailana yang punya kecepatan. Jadi tidak mudah tentunya bagi para pemain Persib untuk bisa mengantisipasi serangan dari Persik Kediri karena mereka mengandalkan lebih dari satu pemain dalam membangun serangan. Ini kan sedikit beda ya dari Persib Bandung. Kalau Persib Bandung tuh di depan yang lebih dominan adalah Ciro Alves. Tapi kalau di Kediri ada beberapa pemain yang bisa melakukan pergerakan yang berbahaya ke ruang pertahanan dari Persib Bandung. Dan juga dari line up yang saya bingung ketika saya melihat line up dari Persib Bandung sebelum kick off ya. Pas sebelum kick off kan live ya di Indosiar, ketika keluar tuh susunan pemain saya kaget juga sih, dan tentunya bingung bahwa kok Maklo gak ada di line up, terus Rodriguez juga tidak ada di line up. Nah kalau Maklo ternyata saya cek setelah pertandingan yang beritanya bahwa Maklo tidak sehat sehingga dia tidak turun di pertandingan semalam. Tapi Rodriguez nih keputusan yang berani dari Coach Yaya Sunaria karena melihat performa dari Rodriguez yang memang tampaknya belum bisa beradaptasi ya di Persib Bandung. Bukan berarti bahwa dia tidak akan bisa beradaptasi, tapi dia belum bisa beradaptasi sehingga dia ditaruh dulu di bangku cadangan. Dan yang dipilih di pertahanan adalah Igbo Nevo dengan Nick Kuipers karena mereka sudah biasa bermain di lini pertahanan Persib Bandung kan dalam beberapa musim terakhir. Dan dari Persik Kediri, lini pertahanan mereka juga sebetulnya kuat loh. Ada Lingbo dan juga ada Anderson. Sayangnya Lingbo ini tidak bisa bermain lama ya, dia akhirnya ditarik keluar. Padahal lini pertahanan mereka solid juga, dan 2 fullback mereka tuh waduh overlapnya cepat banget. Dan memang ketika pertandingan baru mulai, Persik Kediri memang bisa menciptakan beberapa peluang ya. Tapi Persib Bandung juga coba untuk melakukan counter press, dan juga ketika mereka membangun sebuah fast break. Kalau yang saya melihat teman-teman kemarin itu, bahwa para pemain Persib jarang bermain mengandalkan skill individu mereka. Walaupun Ciro Alves dan juga Ezra Walian cukup lama ya menguasai bola dan juga melakukan pergerakan individu, tapi pada ujung-ujungnya mereka akan memberikan umpan. Nah disinilah saya melihat ada sedikit perubahan dalam permainan Persib Bandung, yaitu para pemain lebih banyak memberikan passing. Apalagi pemain-pemain di tengah lebih banyak memberikan progressive passing. Deddy Kusnandar cukup baik permainannya semalam kan, karena dia lebih banyak fokus untuk mengalirkan bola dan cepat dia mengalirkan bola tersebut. Kalau dari catatan saya ada 3 umpan kunci yang bisa dia berikan.
Ada satu ke Ciro, ada satu lagi ke David da Silva. Apalagi yang ke David da Silva tuh di babak kedua kan seharusnya itu gol. Nah, tampaknya bukan hari terbaik bagi David da Silva. Iya kan? Karena dia mendapatkan total 4 peluang. Ya minimal seharusnya dia mencetak 1 gol sih. Dan memang sih dalam beberapa pertandingan terakhir David da Silva belum mencetak gol lagi. Artinya sangat penting bagi David da Silva untuk kembali menemukan ketajamannya. Dan mungkin juga teman-teman akan berpikir bahwa Persib Bandung bisa menang karena Persik Kediri bermain dengan 10 pemain. Memang salah satu keuntungan bagi Persib Bandung adalah faktanya bahwa Persik Kediri bermain dengan 10 pemain untuk waktu yang cukup lama. Tapi itu bukan merupakan faktor utama kemenangan bagi Persib Bandung. Faktor utamanya adalah karena para pemain dari Persib Bandung mengandalkan passing mereka. Jadi ketika mereka mengandalkan passing mereka, walaupun mereka tampak sulit untuk bisa menciptakan peluang, tapi peluang-peluang yang mereka ciptakan mayoritas adalah peluang-peluang yang berbahaya. Dan perlu diingat bahwa yang diberikan kartu merah itu adalah pemain yang bermain sebagai kreator serangan, yaitu sebagai gelandang serang. Jadi sebetulnya Persik Kediri itu komplit di lini pertahanan, kan tidak ada pemain mereka yang diberikan kartu merah. Dan biasanya tim yang bermain dengan 10 pemain akan lebih fokus dalam bertahan, dan itu yang dilakukan Kediri setelah Renan Silva mendapatkan kartu merah. Tapi ketika 11 lawan 11, nah Persik Kediri ini dominasi jalannya pertandingan karena mereka bisa menciptakan total 4 peluang yang berbahaya. Nah, salah satunya itu kan mereka bisa mencetak gol. Nah, ini yang menarik nih, bahwa ada lagi miskomunikasi di pertahanan dari Persib Bandung, karena ketika bola itu di crossing ke dalam kotak penalti Persib, Iqbal Nevo itu sebetulnya sudah menghalau bola. Tapi terlihat bahwa Fitrul juga maju untuk menangkap bola. Nah, ketika Fitrul maju, nah tentu dia sudah out of position. Dan ternyata satu juga menghalau bola, tapi justru menuju kepada Renan Silva. Renan Silva kalau nggak salah itu shooting, bisa di-save oleh Fitrul, tapi di sana ada Flavio. Nah, inilah yang sering saya katakan, bahwa salah satu kelemahan dari Persib Bandung musim ini adalah di ruang pertahanan mereka. Sering terjadi miskomunikasi. Jadi walaupun penjaga gawangnya kali ini bukan Teja Pakualam, salah satu perubahan lainnya di line up, tapi ya tetap saja kalau miskomunikasi ini sering terjadi, ya Persib akan lebih banyak kemasukan gol. Padahal Persib adalah tim yang produktif loh untuk saat ini. Teman-teman lihat saja, mereka telah total mencetak 10 gol, bagus ini. Tapi di pertahanan juga kan mereka harus menjaga agar pertahanan mereka tidak sering dipenetrasi oleh para pemain tim lawan, apalagi mereka harus menjaga clean sheet. Ini kan belum ada clean sheet nih dari Persib Bandung. Dan akhirnya Renan Silva itu yang setelah mendapatkan peluang juga ya, setelah gol dari Persik Kediri, akhirnya mendapatkan kartu kuning kedua, yang menurut saya layak ya, dia mendapatkan kartu kuning kedua. Kemudian Persik Kediri bermain lebih defensif, dan ada juga tuh clash atau benturan antara Yusuf dan juga Ciro di dalam kotak penalti yang tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit yang bertugas. Kemudian pertandingan berjalan cukup keras, ada cukup banyak pelanggaran yang terjadi. Dan di babak kedua yang menurut saya yang menarik adalah pergantian pemain dari Coach Yaya Sunaria, karena dia menarik keluar Robi Darwis kan, sebab tim lawan kan sekarang bermain dengan 10 pemain, harus bermain lebih kreatif lagi. Dia menaruh atau memainkan Beckham Putra ya, dan Beckham Putra memang pergerakannya liar banget. Tapi dia hanya bisa menciptakan 2 peluang dan tidak banyak umpan kunci yang dia berikan. Namun Ciro Alves bagus sekali permainannya. Dia banyak memberikan umpan-umpan kunci dan banyak juga umpan-umpan dia yang akurat di babak kedua ya. Karena Persib tampil lebih ofensif dan David da Silva sayang sekali tidak bisa finishing. Sebelum kemudian yang saya lihat itu sih pelanggaran ya. Kalau nggak salah Hamra itu yang melakukan pelanggaran kepada Ciro Alves, tapi lagi-lagi wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Tapi para pemain Persib ya seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya yang saya katakan, fighting spirit mereka sih bagus. Jadi kan saya selalu jelaskan bahwa kalau dari segi kerja keras ya para pemain Persib nggak ada lawannya. Tapi dari segi kerja cerdas ya itu yang masih kurang. Namun di pertandingan semalam mereka bekerja secara keras dan juga cerdas. Maka itu di babak kedua mereka bisa mencetak 2 gol, bisa comeback. Memang Persik Kediri bermain dengan 10 pemain seperti yang tadi saya katakan, tapi itu bukan faktor utama. Persib bisa meraih kemenangan. Faktor utamanya adalah kekompakan di antara para pemain dan juga mental mereka yang tidak goyang setelah mereka tertinggal di menit-menit awal. Mungkin juga itu adalah karena efek adanya pelatih baru mereka ya, Boyan Hodak sebelum pertandingan, di mana dia ada memberikan semacam motivasi lah ya kepada para pemain Persib, dan akhirnya Ciro bisa mencetak gol. Ini unik banget sih golnya. Oh, sebelum Ciro mencetak gol nih, saya melihat permainan Persib lebih berbahaya lagi ketika Rian Kurnia dan juga Febri Haryadi masuk. Jadi Coach Yaya Sunaria nih responsif dengan kejadian di atas lapangan. Walaupun Beckham masuk, tapi
ya mereka perlu lagi tambahan kecepatan. Ketika Rian Kurnia masuk, Febri masuk, wah udah kewalahan pertahanan dari Persik Kediri. Dan Ciro akhirnya mencetak gol. Ini unik juga, dia crossing sebetulnya itu bermaksud untuk memberikan bola kepada Iqbal Nevo, tapi ternyata Dikri Yusron tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk dan Ciro bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Ketika sudah 1 sama, ya saya feeling sih bisa juga nih Persib Bandung meraih kemenangan. Dan ternyata mereka bisa mencetak the winning goal melalui Rian Kurnia ketika dia mendapatkan crossing dari siapa? Dari Edo. Edo memang pemain yang bagus, tapi untuk menyerang, kalau bertahan berat banget dia bertahan. Dan kali ini kan dia bermain lebih ke tengah ya. Dan dia memberikan crossing, Rian Kurnia mencetak gol pertamanya bagi Persib Bandung dan membawa Persib Bandung meraih kemenangan. Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman, kunci bagi Persib Bandung meraih kemenangan adalah karena para pemain mereka bukan saja bekerja secara keras, ya habis-habisan di atas lapangan, tetapi juga bekerja secara cerdas. Karena selain juga para pemain Persib mengandalkan skill individu mereka yang perlu mereka lakukan karena pressure yang intens dari para pemain Kediri, bahkan para pemain Kediri tidak bisa berkembang permainannya ketika para pemain Persib mengandalkan skill individu, kecepatan mereka dan juga kemampuan passing mereka. Ya, mereka hanya bertahan dan main long ball aja walaupun mereka menciptakan peluang lagi setelah Persib unggul 1-2 tapi sudah terlambat. Namun mereka lebih fokus dalam bertahan karena kecepatan dari para pemain Persib bagus banget. Umpan-umpan mereka juga lebih banyak yang akurat. Dan juga kepintaran mereka untuk melepaskan syuting pada momen yang tepat seperti yang dilakukan oleh Ciro Alves. Dan kalau bagi saya teman-teman, man of the match di pertandingan semalam adalah Ciro Alves. Luar biasa permainannya, bukan saja dia bisa bermain secara kreatif ya, tetapi dia juga adalah pemain yang bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Persik Kediri. Dan kali ini dia efektif banget untuk bisa mencetak gol dan juga beberapa kali memberikan umpan kunci. Kalau nggak salah ini adalah gol keempat ya bagi Ciro Alves. So well done for Persib Bandung. Sekarang tinggal menarik ditunggu pertandingan selanjutnya bagi Persib Bandung. Saya lupa apakah itu lawan Bali United atau lawan Persis Solo dulu ya. Dan yang menariknya kali ini kan Boyan Hodak sudah akan berada di pinggir lapangan. So teman-teman, ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi Persib Bandung karena sebelumnya mereka belum bisa meraih kemenangan. Paling tidak kemenangan ini memberikan kepercayaan diri kepada para pemain Persib Bandung. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.